Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardi Palimbu, CPNS Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, angkatan 58, dengan nomor absen 34, dengan nama pengampu yaitu Dr. Wahyu Suprapta MM MPSIT, akan menjelaskan tentang learning journal, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Etika publik. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu kepada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Nah, di sini secara umum perbedaan etika dan moral terletak pada standar nilai baik dan buruknya itu berasal. Dalam hal ini, baik atau buruk pada etika berasal dari standar masyarakat yang menjadi aturan tersendiri dalam kehidupan di masyarakat. Kode etik adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya dituju pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik aparatur sipil negara melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua itu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Dan yang keempat yaitu membuat keputusan berasal dari prinsip keahlian. Definisi dan ruang lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarah kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Nah, di sini etika publik berfungsi sebagai alat dalam membuat kebijakan publik dan alat evaluasi, sehingga hak individu terjamin dan terlindungi. Dimensi etika publik. Dimensi etika publik ada 3, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Nah, dimensi kualitas sendiri yaitu etika publik yang menekankan pada aspek nilai dan norma. Sedangkan dimensi modalitas yaitu pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa, dan pemerintahan korup menyebabkan kemiskinan. Yang ketiga dimensi tindakan integritas publik yaitu tindakan yang sesuai dengan nilai tujuan dan kewajibannya untuk memecah dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Penerapan nilai etika publik di organisasi. Yang pertama itu mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh atasan dengan tepat waktu. Nah, nilai yang terkandung di dalamnya itu tanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu membantu dengan ikhlas teman kerja yang mengalami kesulitan. Nah, menurut saya nilai yang terkandung di dalamnya itu yaitu nilai tulus. Komitmen mutu. Nah, di sini di poin kedua ini adalah komitmen mutu. Nah, komitmen mutu di sini ada beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan para ahli, di mana menurut Ricard efektivitas itu adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Kemudian efisiensi menurut Richard yaitu sumber. Kemudian efisiensi menurut Richard
yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Inovasi, menurut Richard, inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan di pasar teknologi. Kemudian yang keempat yaitu mutu, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu terpadu atau total quality management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Kemudian inovasi. Apa sih inovasi? Nah, inovasi ini dapat kita wujudkan dalam 4 bentuk, yaitu produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Nah, pengertian inovasi sendiri itu adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Cara berinovasi yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa atau proses yang sudah ada. Kemudian yang ketiga yaitu duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Penerapan nilai komitmen mutu di organisasi. Menurut saya ada 2, yaitu yang pertama, setiap kegiatan atau program yang dilakukan di BLK Sorong diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Kemudian yang kedua yaitu seorang CPNS yang diarahkan membuat RA diharapkan mampu memperbaiki keadaan yang lebih baik di masa mendatang, yaitu nilai yang terkandung di dalamnya itu inovatif. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari korupsi. Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, diantaranya tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, dan tata administrasi. Pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi di sini dapat kita lakukan melalui 2 cara, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Nah, untuk perbaikan sistem sendiri ada 4, yaitu peraturan perundangan, reformasi birokrasi, yang ketiga menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan yang keempat adalah penerapan prinsip good governance. Kemudian untuk perbaikan manusia yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memiliki pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Nah, di sini ada beberapa jenis korupsi. Yang pertama itu perbuatan curang, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan, kemudian yang ketiga itu gratifikasi, yang keempat itu kerugian keuangan negara, yang kelima itu suap menyuap, yang keenam itu penggelapan dalam jabatan, dan yang ketujuh yaitu pemerasan. Penerapan nilai anti korupsi di organisasi. Nah, di sini untuk penerapan nilai anti korupsi di sebuah organisasi saya ada bikin 2, yaitu yang pertama mungkin berani mengatakan atau menolak segala bentuk sogokan, gratifikasi, nilai yang terkandung di dalamnya itu berani. Kemudian yang kedua itu tidak membohongi atasan atau rekan kerja, yaitu merupakan contoh penerapan nilai dari kejujuran. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.